Halo Sobat Maya, kembali lagi bersama saya Sudarsan Glory di sini. Nah, jadi hari ini kita akan memasak nasi goreng. Ini bahan-bahannya. Nasi goreng ini karena kebetulan kemarin kan emang kita beli buat makan malam dan nasinya kelebihan. Jadi ya udah daripada mubazir kan, kita taruh di kulkas dan dimasak di pagi ini. Nah, gimana cara membuatnya? Stay tune ya. Nah, Sobat Maya, jadi ini bahan-bahan serta peralatan yang akan kita gunakan untuk membuat nasi goreng ini. Nah, yang pertama tentu saja kita butuh pisau untuk memotong, terus talenannya. Lalu ada panci juga, ada spatula, dan itu pan untuk membuat telur ceploknya. Nah, bahan-bahannya sendiri tentu saja kita butuh nasi ya, karena ini kan nasi goreng. Nah, nasinya ini adalah nasi yang kita beli itu kemarin untuk makan malam, tapi nasinya kebanyakan. Jadi ya udah daripada mubazir, akhirnya kita taruh aja di kulkas gitu kan. Nah, emang nasi goreng tuh paling enak tuh pakai nasi yang ditaruh di kulkas semalaman sih. Jadi nanti mantep banget rasanya tuh. Nah, terus kita ada bawang putih 3 siung, terus bawang merah 2 siung, terus telur itu 4, 2-nya untuk langsung diorek di dalam nasi goreng dan 2-nya lagi untuk dibikin telur ceplok. Terus di sini ada bahan pendukungnya nih. Jadi kalau sebenarnya ini nggak ada pun nggak masalah, tapi karena ini masih saya punya stok yang pas PSBB pertama tuh, jadi itu ada bakso ikan goreng atau biasa kalau orang Bangka sebut itu empyang. Terus ada bakso ikan 3, terus sosis 2, terus bumbu-bumbunya garam, terus kecap manis, kecap asin Bangka, minyak canola, dan kaldu jamur. Tuh, nah itu aja. Mari kita mulai proses memasaknya ya. Nah, jadi pertama-tama yang akan kita lakuin tentunya mengupas bawang. Nah, mengupas bawang putih ini gampang sih sebenarnya, kita tinggal geprek. Nah, terus kita udah bisa buka sendiri nih untuk kulitnya. Terus kalau bawang merah kita potong ujungnya. Lalu kita kupas kulitnya. Nah, setelah itu kita iris tipis bawangnya. Nah, setelah itu kita panaskan wajannya. Kita panasin supaya panasnya itu merata di wajannya. Nah ya, kalau udah agak panas, kita masukkan minyak. Saya pakai minyak canola karena diklaimnya sih bisa ini ya, menurunkan tingkat kolesterol dan lebih sehat gitu. Tapi kalau misalnya Sobat Maya di rumahnya ada minyak goreng biasa, itu kalau dari segi rasa lebih enak sih. Nah, sembari menunggu minyak, jangan lupa ini dipotong kecil-kecil juga untuk bahan pendukungnya.
Ini kita udah selesai potong, minyaknya udah agak panas, kita masukin ya. Nah, Sobat Maya jangan lupa agak hati-hati nih pada saat masukin, karena ini kan dari kulkas nih, pasti masih ada kandungan air dan dia tuh akan ngamuk nih minyaknya. Wah, gitu. Nah, kenapa kita masukin ini dulu, bahan pendukungnya dulu? Karena kalau misalnya kita masukin bawang duluan, nanti itu dia bisa gosong duluan nih bawangnya, jadi malah nggak bagus, nanti pahit jadinya. Oke, ini kita goreng dulu. Nah, aduknya beberapa kali, habis itu diamin beberapa saat. Habis itu kita masukkan bawangnya nih. Nah, kita tumis bawangnya, bawang merah dan bawang putihnya itu sampai harum. Nah, setelah itu kita baru masukin telur. Jadi kalau bawangnya sendiri itu selera ya. Kalau misalnya kalian suka yang gurih, kalian bisa pakai bawang merahnya lebih banyak. Tapi kalau kalian suka bawang putih, ya bawang putihnya dibanyakin ya. Kita tunggu sampai wangi bawangnya, habis itu kita masukin telur. Nah, ini bawangnya udah wangi, kita masukin telur. Nah, telurnya ditunggu beberapa saat. Habis itu kita orak-arik. Nah, di sini kita tambahkan garam. Nah, garamnya itu seberapa banyak tergantung nasi yang akan kalian masak ya. Kalau misalnya nasinya segini, ini kan porsi 2-3 orang nih. Nah, itu kita masukinnya 1 sendok full. Habis itu diaduk. Nah, setelah telurnya udah agak menguning, kita masukkan bahan utamanya yaitu nasi. Ya, udah agak kuning, kita masukkan nasinya. Nah, kalau nasi goreng yang enak itu nasinya harus kayak pera gitu ya, atau kita taruh semalaman di kulkas. Nah, itu enak tuh. Kalau lembek dia nggak enak soalnya kalau nasi goreng. Nah, setelah nasinya tuh tercerai-berai, kita masukkan kaldu jamurnya. Nah, kaldu jamurnya masukinnya dikit aja ya.
karena ini sebenarnya tanpa kaldu jamur pun sebenarnya udah lumayan tuh, tapi ini untuk menambah rasa biar lebih gurih. Nah, aduk dulu. Nah, setelah itu kita tambahkan kecap asin Bangka. Dan juga kecap manis. Kita aduk terus sampai rata. Nah, kita icip dulu ya, apakah rasanya udah pas atau belum. Oke, udah pas. Karena udah pas, kita nggak usah tambahin bumbu lagi, tinggal diaduk aja sampai rata. Nah, oke, ini udah rata nih, udah sempurna. Enggak sih, enggak sempurna. Maksudnya udah rata, jadi kita udah bisa angkat. Nah, step selanjutnya adalah kita buat telur ceplok sebagai topping di atas nasi goreng. Sama, panasin pan. Kalau udah hangat, kita tambahin minyak. Jangan banyak-banyak, cukup untuk lapisin si pan aja. Apalagi kalau kalian tuh pannya bahan teflon kan, itu nggak lengket. Oke, kita tunggu dulu untuk pannya panas. Lalu kita masukkan telurnya. Sembari menunggu, kita plating nasi goreng. Tinggal kita tambahin telur dadar. Nah, telur ceploknya udah jadi. Nah, ini Sobat Maya, akhirnya jadi juga ya. Nah, demikian video saya hari ini. Karena ini udah jam berapa ya? Oke, jam 7-an. Udah waktunya untuk sarapan. Ya emang agak berat ya kayaknya sarapan nasi gorengnya, tapi it's okay, ini dibagi 3 kok nanti. Nah, jadi sampai di sini dulu video saya. Jujur ini video pertama dimana harus memasak sambil ngomong di depan kamera. Grogi sih, dan
kayaknya tadi juga banyak ya hal-hal yang nggak efektif dan efisien. Tapi semoga kedepannya saya bisa memperbaiki hal itu dan saya bisa membagikan resep-resep lain kepada Sobat Maya semuanya. Nah, Sobat Maya, kalau misalnya kalian mau dukung saya dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ya ke teman-teman Sobat Maya semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.